Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya lagi berada di ruangan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Dato Karama. Pada kesempatan sore ini saya sangat senang dan merasa terhormat diterima oleh Bapak Dr. Sahran Raden, sarjana hukum, sarjana agama, dan magister hukum. Beliau pernah dipercayakan sebagai Ketua KPUD Sulawesi Tengah 2 periode dan anggota komisioner. Beberapa hari terakhir ini masyarakat Indonesia terfokus pada kisru terkait dengan putusan MK terkait dengan revisi undang-undang pilkada yang dibatalkan. Saya kira beliau ini punya kompetensi, punya kualifikasi untuk berbicara. Kita bisa mengakses informasi yang beliau akan cerahkan kepada kita sehingga kita tidak mendapat informasi abal-abal ya. Pak Dokter, Pak Ketua, kira-kira saya panggil Pak Ketua saya. Bagaimana pendapat Pak Ketua, Pak Dokter, terkait dengan kisru yang sempat terjadi sampai terjadi demonstrasi besar-besaran dari pagi sampai sore, dengan adanya kisru putusan MK, tapi akhirnya diadopsi oleh KPU dan pendaftaran mulai hari kemarin Saya silakan untuk. Ya, sebenarnya kan dengan ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 PUU tahun 2024 itu sebenarnya mengakhiri kisru dari pencalonan pilkada serentak tahun 2024, di mana KPU telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengubah peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 menjadi PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Meskipun demikian sedikit terjadi kekisruhan saya dalam beberapa tulisan saya menyebutkan itu sebagai pengingkaran konstitusional pengingkaran konstitusi yang dilakukan oleh DPR itu, karena sehari setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian badan legislatif di DPR itu mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu. Nah, di pasal 143 itu yang sudah dibatalkan oleh MK di ayat 1 dan ayat 3 itu kemudian diubah oleh DPR itu dengan mengubah norma sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itulah kemudian terjadi kekisruhan itu muncullah ketidakpercayaan terhadap parlemen dan pemerintah itu karena tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, padahal Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu kan sifatnya final and binding, jadi final dan mengikat, harus ditindaklanjuti gitu. Betul. Jadi Partai Gelora dan Partai Buruh mengajukan judicial review terkait ambang batas. Kemudian ada putusan. Ini menarik. Akhirnya putusan itu revisi undang-undang dibatalkan katanya karena tidak quorum. Bagaimana? Kalau kita lihat sebenarnya dari posisi politik hukum kita itu ini kan sama dengan hasil riset atau teorinya Mahfud MD itu ada namanya dengan konfigurasi politik hukum itu akan mempengaruhi terhadap produk hukum yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukum yang dikeluarkan itu responsif
Namun apabila konfigurasi politik itu otoritarian, maka ya produk hukum yang dikeluarkan itu bersifat represif gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa memasukkan paradigma teori dari Mahfud MD ini. Ya kita lihat kan sebenarnya pasca Pilpres dan kemudian memasuki pilkada serentak, akhirnya koalisi partai-partai politik itu yang ada di koalisi Indonesia Maju itu kan ada namanya Kim Plus itu. Itu kan kemudian bertambah. Nah, ini turut mempengaruhi sebenarnya terhadap pembuatan produk perundang-undangan. Jadi saya kira konstitusi itu kemudian dikebiri oleh kekuatan politik di parlemen, sehingga tidak bisa melakukan seharusnya kan ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu dibacakan sejak itu, maka disimpan di dalam lembaran negara. DPR itu langsung ubah undang-undangnya itu harus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kan ini tidak. Bahkan yang lebih fatal lagi, dan kami di perguruan tinggi itu menyesali itu, karena pernyataan Ketua Balik itu kan menyatakan bahwa ya sudah, kalau misalnya kita ubah revisi undang-undang yang tidak sesuai dengan putusan MK, undang-undang kemudian disahkan, lalu kemudian silakan masyarakat melakukan judicial review lagi. Kan ini sesuatu yang cara berpikir kita yang tidak meneruskan suatu, mewariskan ya literasi politik dan hukum kita yang lebih baik pada generasi di masa akan datang. Itu masa undang-undang hanya selesai diputuskan, dibuat undang-undangnya, dibuat normanya, lalu kemudian bertentangan dengan kehendak rakyat, kehendak masyarakat, kehendak demokrasi, maka kemudian diminta untuk dibuat di judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan itu. Seolah-olah ini adalah sebagai suatu dagelan, dagelan politik itu yang jadi dengan undang-undang yang mau direvisi ya. Kemudian itu kan terkait dengan ambang batas ya. 20% kursi, kemudian 25% suara sah. Kemudian hasil putusan MK turun jadi 10% jika jumlah pemilih di DPT 22 juta ya. Jumlah penduduk yang ada di dalam daftar pemilih tetap untuk sejumlah sampai dengan 2 juta. Saya potong dulu ya. Semakin besar jumlah penduduk DPT, semakin kecil ambang batas ya, makin nurun. Ini berarti membuka peluang untuk semakin banyak paslon, ya. Dan kita lihat, parpol non parlemen akhirnya bisa mengusung. Tadinya mereka keluar dari sistem kan, tidak punya hak, mereka terkubur suaranya yang sah, kata Prof. Aminuddin yang saya wawancara. Kasihan suara yang sah terkubur, tidak digunakan. Tapi dengan putusan MK ini, akhirnya mereka juga bisa ikut untuk ikut. Apakah partai atau gabungan partai ya? Bagaimana? Ya sebenarnya dari sisi demokrasi, karena esensi demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Maka sebenarnya kalau kita lihat hasil pemilu ya 2024 oleh partai-partai politik non-seat itu kan sebenarnya ada keterwakilannya itu ya. Mereka sudah dipilih juga oleh rakyat. Maka itu sebenarnya untuk memberikan kehendak dari rakyat itu sebagai representasi dari partai politik, dari suara rakyat, maka ya dia diberikan secara konstitusional untuk bisa mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi kan dengan adanya pembatasan terhadap pencalonan, ambang batas pencalonan di Undang-Undang 10 tahun 2016 sebelum direvisi undang-undang itu kan kemudian membatasi bagi para calon pemimpin kita, ada tokoh masyarakat, tokoh agama begitu, atau dari para akademisi yang ingin maju itu ya, yang mereka tidak punya kekuatan finansial yang kuat begitu ya, yang kuat. Nah itulah saya kira menumbuhkan kembali kedaulatan rakyat. Yang kedua, putusan MK dari awal saya katakan bahwa ini adalah sebagai solusi terhadap mitigasi adanya
pemborongan partai politik. Ya, saya tertarik. Iya. Saya ikuti perkembangan sebagai pegiat sosial, media sosial Iya. dan literasi digital. Saya ikuti perkembangan, harus menulis. Ada dua putusan MA dan putusan MK. Ya, yang sekarang menarik. Iya. Dua putusan yang Betul. terkait Putusan MA itu kan sebenarnya terkait dengan usia. ambang usia ya, batas usia calon ya. Kalau Mahkamah Agung memutuskan bahwa usia calon itu dihitung itu pada saat pendaftaran. pelantikan. Pada saat pelantikan. Oh iya, itu yang dimaksud. Nah, saat pelantikan memang undang-undang PKPU pencalonan sebelumnya yang dibuat oleh KPU itu kan uji materi ya? di Mahkamah Judicial Agung gitu review. ya. Jadi kalau pengujian peraturan perundang-undangan itu di bawah undang-undang, maka ini menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Gitu. Nah, itu kemudian di saat ada warga masyarakat yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang 10 tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan putusan nomor 70 itu tentang usia, disebutkan bahwa batas 30 tahun dan 25 tahun untuk bupati, 30 tahun untuk gubernur itu adalah pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Kan bukan pada saat pelantikan. Pada saat pelantikan. Tapi dari putusan MK? Dari putusan MK ditetapkan batasnya adalah pada saat penetapan pasangan calon. Bukan pelantikan ya? Bukan pelantikan. Nah, itu kan yang berbeda. Maka itu sudah benar KPU saat ini membuat jadi dia menyepelekan putusan Mahkamah Agung, tetapi dia mengambil putusan Mahkamah Konstitusi 70. Jadi di batas usia itu diatur itu adalah pembatasannya pada saat penetapan pasangan calon. Jadi pada orang ketika dia mendaftar usianya dihitung menjadi calon gubernur itu pada saat penetapan pasangan calon itu umurnya 30 tahun untuk gubernur dan pada saat penetapan pasangan calon di tanggal 27 September nanti itu kalau diukur. Nah, kalau Mahkamah Agung kan tidak itu pada saat dia pelantikan serentak, meskipun sekarang Kepres sudah ada kan, penetapan Kepres untuk pelantikan serentak nasional itu kan di bulan Februari itu sudah dibuatkan oleh Presiden itu ya. Itu yang jadi polemik dua putusan MK dan MA. Saya kira sudah benar kalau orang mempertentangkan ya. MA ini kan dia menguji hierarkisitas. Karena dalam statusnya hierarkisitas satu peraturan perundang-undangan. Tapi MK menguji konstitusionalitas itu kan yang berbeda. Yang paling tinggi Mahkamah Konstitusi. Karena dia menguji satu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK ini terkait turunnya ambang batas apa namanya? Persentase suara. Iya, parliamentary threshold ya, dari 20% untuk kursi dan 25 menjadi 10% paling. Ini menarik ini. Apa ada kaitannya dengan yang calon independen? Katanya calon independen juga aturannya mirip dengan hampir sama sih. Jadi di dalam norma Undang-Undang 10 tahun 2016 itu kan sebenarnya prinsipnya ada dua jalur pencalonan. Jalur yang diajukan oleh partai politik dengan jalur perseorangan. Nah, batas calon perseorangan juga kan hampir sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Cuman yang membedakan itu ya, kalau yang persentasenya itu langsung oleh partai politik. Tapi kalau perseorangan sebenarnya berat itu. Karena dia harus mencari warga ulang, untuk mendapatkan dukungan. Tapi kalau jalur partai politik ini kan tidak, dia memang karena hasil pemilu terakhir. Saya foto Pak Ketua. Jadi dengan adanya fenomena borong partai, ya kita lihat ada sampai 12 partai di DKI itu, dari 12 partai 11 diborong ya. Kemudian Kim Plus. Kim Plus. Kemudian di sini juga ya. Kemudian
ada calon independen, Pak Dharma ya, siapa? Bang Rikun. Ya. Dia calon independen DKI, ya. DKI. Jadi kemungkinan akan melahirkan calon independen atau pasangan tunggal dan berpotensi melawan kota kosong. Bagaimana menurut Pak Ketua? Ya, memang sebenarnya kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan diundangkannya peraturan KPU nomor 10 tahun 2024 ini sebenarnya membenahi sistem demokrasi kita dengan menghilangkan kota kosong tadi, gitu kan? Karena ya saat ini sebenarnya kalau dalam konteks demokrasi ya sudah tidak relevan lagi ya. Tidak relevan lagi kita berbicara soal kota kosong karena semua orang memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri, kecuali ya kalau kita sebut misalnya ada oligarki ya, oligarki politik yang menentukan politiknya hanya beberapa orang saja dimonopoli itu. Nah ini yang saya kira menjadi problem kita. Tapi dengan adanya putusan MK ini kan ya banyak daerah sebenarnya sudah menghilangkan adanya calon tunggal itu ya. Dan calon tunggal sebenarnya menurut saya bukan prinsip demokrasi kita. Saya sering ketika di KPU juga kita mendorong bagaimana inklusivitas demokrasi itu tumbuh dan berkembang. Inklusif berarti bisa terbuka untuk semua. Jadi kalau Prof. Aminuddin, pakar hukum tata negara katakan ya kalau bisa 0%. Timur Leste juga 0% untuk Pilpres dan ya untuk sehingga semua potensi inklusif tadi semua bisa terbuka untuk bisa dicalonkan ya. Kemudian yang tadi fenomena borong partai bagaimana menurut? Ya sebenarnya dengan putusan MK itu kan menghabiskan terhadap praktik borong partai politik. Itu gitu. Putusan MK? Itu putusan MK. Karena sebenarnya kalau kita lihat pertimbangan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu ya salah satunya tadi itu menurunkan ambang batas karena memang ada orang yang ingin menjadi calon itu kemudian dia tidak bisa, padahal dia potensial. Dia punya potensial, dia tidak bisa mencalonkan diri karena tidak punya partai politik. Lalu begini, saya barangkali Pak Ketua juga ikut perkembangan ya. Tadi gabungan partai ya. Jadi ada yang bisa mencalonkan sendiri ya, partai tanpa berkoalisi tanpa gabungan. Ada yang harus gabung ya. Ini saya mau minta klarifikasi keterangan lebih detail terkait dengan partai non parlemen ya non seat. Apa mereka gabung dengan partai parlemen atau mereka berkoalisi dengan non parlemen? Tapi saya lihat kalau mereka berkoalisi barangkali 15 atau 20 partai karena presentasi suara yang sama mereka cuma 0, misalnya partai buruh 0,68, partai pokoknya Gelora tidak cukup sampai sana. Bagaimana bisa mencapai 10 atau 8,5% atau 7 atau 6,5%? Maka itu kemarin pasal putusan MK ini mencoba untuk dihadang oleh DPR itu kan, oleh DPR bahwa hitungan itu hanya yang memiliki kursi di DPR itu kan. Parlementer. Ya itu yang bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Taruhlah misalnya PDIP 14 kursi di. Tapi dengan sekarang bisa saja kan, karena begini, misalnya di Sulawesi Tengah kan kalau kita lihat penduduk kita itu kan masuk kategori 2 juta sampai dengan 6 juta. 6 juta. Berarti 10%. 10 untuk provinsi. 8,5% kan untuk itu. Provinsi gubernur. Nah, untuk 500 ya. 500. Jadi kalau dia hitungannya dengan suara sah pemilu kan KPU sudah buatkan surat keputusannya itu ya. Kalau saya nggak salah itu dari 1,7 juta untuk kabupaten kota. Untuk provinsi. Untuk 2 juta. Jadi suara sah. Suara sahnya kan 1,7 juta ya. Nah, begitu dibagi 8,5%. Ya, 8,5. Dia kan hanya 140 kalau nggak salah. 140 suara. Nah, 140 suara ini
ada beberapa partai politik yang bisa mencalonkan sendiri yang suaranya lebih dari 140. Lebih dari 100. Nah, katakanlah misalnya PDIP. PDIP karena suara hasil pemilunya 170.000 suara. Sehingga PDIP yang tadi diperoleh. saya lihat sudah mengusung Rano Karno dengan Pramono Anung dengan Ya, karena memenuhi. ya memenuhi ya. Satu partai. Tadinya dia harus berkoalisi dengan berkoalisi karena undang-undang, harus mencapai 20% suara di parlemen. tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi dia bisa melanggeng sendiri itu. Sama dengan di sini di Sulteng kan PDIP tidak boleh mencalonkan karena dia hanya punya berapa kursi? 6 ya, 6 kursi. Jadi saya lihat terakhir saya sambil bawa mobil saya sempat lihat tadi berhenti sini. Kalau tidak salah sudah 3 pasang. Ya. Cudi juga sudah mendaftar kita tadi. Berharap memang dari awal bisa 3 pasang. Bung Cudi dengan Maijen Purnawirawan Agustus. Jadi koalisi beberapa partai politik ini ya mengusung beberapa calon, alhamdulillah bisa 3 pasang. Jadi ya menghilangkan stigma narasi-narasi yang kurang baik begitu ya terhadap posisi demokrasi kita. Ya, ada jargon ya. Ya, macam-macam. Pembegalan demokrasi lah, tidak memberi kesempatan kepada figur yang potensial, cuma karena tidak memenuhi ambang batas ya. Soal umur itu kan hal. Tapi masalah ambang batas kursi ya, 11 kursi kalau di sini ya. 11 kursi kan sesuatu yang sangat berat ya. Berat sekali ya. Untuk mengambil ya. Maka ini ada satu beban yang begitu berat dalam demokrasi, kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil alih itu. Jadi proses demokrasi kita. Pak Ketua, ini menarik tadi ada istilah ya sangat menohok ya, jargonnya kartel politik. Ya. Kartel politik, borong semua parpol. Ya memang ya begitulah. Kalau sebenarnya ya kita berharap ke depan kartel politik itu bisa hilang. Tapi dengan masing-masing kepentingan partai politik kan sebenarnya adalah mereka ingin mengejar kekuasaan. Mengejar kekuasaan lalu kemudian mendapatkan kursi dan mendapatkan modal kapital yang berikutnya untuk apa? Untuk kemenangan pemilu berikutnya. Iya, saya mau tanya Pak Ketua punya pengalaman sebagai komisioner dan ketua KPU. Ini ada isu yang berkembang terkait kader partai dan non kader. Non kader. Ya, katakan ambil contoh di DKI Anies Baswedan ya. Saya dengar survei paling tinggi elektabilitasnya. Tapi beberapa partai misalnya katakan dari simpatisan dan politisi yang ada di partai mengklaim bahwa Anies bukan kader dan dia tidak mau masuk dalam sistem perpolitikan, maksudnya jadi kader partai. Bagaimana Pak Ketua? Ya bisa, saya memang seharusnya partai politik itu menciptakan kader pemimpin, itu yang penting. Ya, karena selama ini pengkaderan. Saya dulu pernah memiliki gagasan bahwa bagi partai politik sebenarnya ada 2 kaderisasi yang harus mereka buat. Yang pertama kaderisasi untuk melaju kepada parlemen. Jadi orang yang jadi anggota DPRD itu silakan berkompetisi menjadi anggota DPRD. Jadi dia memang khusus untuk dikader menjadi anggota DPRD. Nah, ada kader partai politik yang khusus kepala daerah, presiden ya, kepala daerah. Dan mereka yang jadi presiden dan kepala daerah tidak perlu masuk menjadi anggota DPR dan anggota DPR tidak perlu masuk untuk menjadi kepala daerah. Jadi begitu. Menarik seperti partai yang tercatat paling tua ya, PDIP Perjuangan itu sudah membentuk sekolah partai. Tapi tidak bisa menciptakan kader. Ya, sekolah partai. Tapi dari beberapa netizen saya lihat, ya pegiat media sosial katakan, ya dia sudah punya sekolah partai. Pak Sekjen sudah sudah promosikan sekolah partai, tapi tidak menciptakan kader, tidak memunculkan kader dan
sudah sejauh mana evaluasi? Kalau pendidikan kan ada evaluasi kan? Ada. Ya, selama ini yang saya lihat ya ada kegagalan dari partai politik untuk mewujudkan kaderisasi, terutama kaderisasi di eksekutif gitu. Nah ini yang saya kira menurut saya masih belum optimal, belum maksimal itu ya bagi partai politik untuk mengkader membuat sistem kaderisasi di eksekutif. Padahal ya mereka banyak yang memiliki kapasitas yang baik gitu ya, kapasitas yang baik. Kenapa tidak mencalonkan partai sendiri itu? Tapi Pak Dokter, ini kita bisa lihat bahwa di putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya salah satu keberuntungan itu adalah bisa menciptakan kaderisasi di partai politik. Kenapa? Mendorong untuk ya. Karena memang mungkin saja ya para bukan mungkin, memang faktanya demikian bahwa banyak dari tokoh-tokoh partai politik yang tidak punya dana itu ya, tidak punya uang untuk melanjutkan menjadi calon pemimpin sehingga dia gagal itu. Maksudnya partai tidak punya budget, kan ada mereka budgetingnya dari semacam subsidi. Ya kan harusnya begini. Mereka juga punya revenue generation ketika mereka perahu mereka ada paslon yang itu sebenarnya dilarang, Pak. Oh gitu ya? Boleh adanya. Jadi di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu kan menyatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik tidak boleh mendapatkan atau memperoleh hadiah begitu ya. Tidak, bukan gratifikasi, tapi itu kan sudah lumrah, sudah sering kita dengar bahwa itu satu partai sekian. Itu sebenarnya normanya tadi ya. Jadi partai politik dan gabungan partai politik tidak eksplisit ya. Tidak bisa menerima gratifikasi ya. Iya, dalam sumbangan dalam bentuk apapun selama pencalonan gitu. Tapi kalau saya balik, apa itu gratis untuk? Iya kan harusnya kan di sini kedudukan partai politik tidak ada makan siang gratis ya. Kedudukan sudah tugas partai politik untuk mencalonkan, kan begitu harusnya kalau kita balik. Jadi tugas partai politik ya, karena semua punya hak konstitusi dan partai politik tugas konstitusinya adalah mencalonkan figur-figur itu sesuai dengan kepala pemerintahan ya. Apa secara implisit dikatakan bahwa tidak boleh. Tidak boleh. Bukan implisit, memang normanya eksplisit. tercantum. Ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang 10 tahun 2016 mencantumkan begitu. Partai politik tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun. Menarik Pak Ketua, bukan persoalan lagi. Bahkan sebenarnya hadiah memang tidak boleh, gratifikasi kan? Power abuse the gratification. Tapi kan sudah santer di luar bahwa satu partai ini agak sensi ya. Tapi kan masyarakat harus tahu. Saya memberi pencerahan masyarakat. Saya mengundang teman-teman yang punya kapabilitas berbicara, punya kualifikasi untuk berbicara di media ya, sebagai pegiat media sosial. Ini harus diberi pencerahan kepada masyarakat bahwa parpol bukan mobil rental, bukan pesawat charter, ya, tidak ada orientasi komersil, karena tugas pokoknya parpol adalah mengorbitkan, mencalonkan parpol tanpa komersialisasi. Tapi di balik itu kan santer di masyarakat, wah satu partai sekian dan kalau misalnya berkoalisi kira-kira itulah sebenarnya yang tidak bisa dijangkau ya. Selama saya menjadi anggota KPU ya, menjadi komisioner di KPU provinsi untuk kasus-kasus transaksional maksudnya politik gitu ya, pembayaran terhadap partai politik dari para calon itu memang tidak ditemukan. Jadi memang padahal di norma Undang-Undang 10 tahun 2016 itu dia sudah menyebutkan, dan jika itu nanti terbukti itu ya, ada putusan pengadilan, maka yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan bisa dibatalkan sebagai calon,
masuk kategori pelanggaran apa? Money politik atau gratifikasi atau apa? Dia bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Oh, administrasi. Ya, jadi semacam pemilihan yang bisa diselesaikan oleh Bawaslu dan kemudian bisa diajukan di pengadilan. Jadi Bawaslu yang tangani. Iya. Jadi di pengadilan kemudian makanya itu kan kalau misalnya ada putusan yang berkekuatan hukum tetap gitu ya, yang oleh pengadilan mengeluarkan, maka terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan politik transaksional, gitu, politik transaksional, maka itu bisa dibatalkan seperti itu. Ini bagus sekali, Cuma Pak. problemnya, Pak Dokter, siapa yang ingin membuktikan itu? Itu hukum harus pembuktian kan? Ya, evidence. Nah. Jadi evidence based. Jadi ini masyarakat kan santer di media sosial di mana, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, itu sudah santer itu transaksional. Saya kira juga putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak saja hari ini ya, dia pemberlakuannya dari ke depan nanti ini sebagai juga salah satu membendung, memitigasi adanya politik transaksional yang lebih besar. Itu yang itu karena jadi ya orang misalnya satu partai politik dengan sudah memenuhi suara sah pemilu 2024 atau suara pemilu terakhir, maka dia bisa mencalonkan itu. Jadi Pak Ketua, saya lama hidup dan belajar di negara demokrasi ya. Bahkan dari S1 ya, saya pertukaran mahasiswa waktu S1 sampai S2 S3. Nah, itu demokrasi mahal ya. Ada jargon politik borju. Apakah demokrasi ini masuk politik borju hanya elit kelas menengah ke atas yang bisa? Iya, memang demokrasi sesuatu yang mahal, politik sesuatu yang mahal, tapi bukan politik transaksional. Yang dihindari itu politik transaksional. Politik transaksional, bahwa misalnya proses kompetisi itu adalah sesuatu yang mahal. Makanya kan ada namanya biaya politik. Tapi beda dengan money politik. Beda itu biaya politik dan money politik. Jadi termasuk transaksional ini ya? Ya, kalau transaksional itu money politik. Gitu. Nah, saya tidak sebut. Ya, saya ikuti perkembangan. Ada kandidat yang konon sudah digadang-gadang, bahkan ini saya tidak sebut namanya, sudah membayar, mungkin bayar uang panjar ya, DP, duit panjar, down payment kalau bahasa. Tapi ternyata mereka tidak jadi. Tidak bahkan ada yang mengeluh duit saya tidak kembali. Inilah apa itu termasuk transaksional atau? Ya, itu masuk dalam konteks politik transaksional. Cuma kan mereka menghitung habis, selesai. Habis sampai pada saat. Nah, habis sampai di situ kan. Seperti orang misalnya. Tapi ada yang merasa dikorbankan. Ya, seperti orang misalnya berjudi sudah selesai karena tidak menang, tidak terpenuhi. Spekulasi kan? Spekulasi. Nah, itulah saya kira ini yang perlu dibenahi adalah moralitas politik. Integritas ya? Ya, integritas. Moral integrity kalau di luar negeri. Moralitas politik ini sangat penting sekali. Integriti orang jadi pemimpin kan yang dibutuhkan adalah integritas. Moral integrity. Ya. Sehingga kemarin ada satu kemarin di wisuda di sini kan. Salah seorang guru besar itu di Banten menyatakan bahwa kalau dulu ada pemikiran Descartes itu kan, saya ada karena saya berpikir karena saya ada. Sekarang kita balik, saya berbohong karena saya ada, atau saya ada karena saya berbohong gitu. Ya, tapi dalam konteks dan perspektif akademisi bisa salah tapi tidak bisa bohong. Jadi itulah karena ini berbicara soal integritas dan kejujuran gitu kan di situ. Orang bisa kaya, bisa berkuasa, mungkin saja karena kebohongan itu. Semua itu kembali kepada kalau dibilang pendidikan kan, pendidikan tidak hanya ranah kognitif kan, ranah sikap afektif, terutama karakter ya. Kemarin saya sudah jelaskan terkait karakter kan, kalau pemimpin, kalau harta yang hilang sesuatu tidak ada yang hilang. Ya, kalau kesehatan yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau karakter, you lost your karakter,
hilang segala-galanya. Segala-galanya. Itu menurut Dia mantan bisa Presiden Amerika ke-28 ya. Semua sanksi diberikan sama dia itu. Iya, semua sanksi. Sanksi Sanksi sosial. sosial. Jadi Anda akan hina when you Ya. lose your character, Ya. you have lost everything. When you lose your money, your wealth, you lose nothing. Kalau Anda kehilangan harta, bisa tidak ada yang hilang. hilang. You lose your wealth, Ya. health, kehilangan Ya. kesehatan, sakit, ada sesuatu yang hilang. Bayangkan Anda sakit. Ya. Tapi kalau kehilangan karakter, integrity, Hilang semua. hilang semuanya, hina dina. Ya. Closing statement Pak Ketua. Ya, saya kira saya mengucapkan terima kasih Pak Dr. Muhtar Marhum yang keliling ini. Dia Ya. sebagai pegiat media sosial yang sangat luar biasa, dan hari ini sesuatu yang berharga kita membicarakan berkaitan dengan proses demokrasi, konstitusi yang begitu sangat penting. Oleh karena itu orang bernegara bisa baik karena dia menghargai konstitusi. Ya, Gitu. Jadi tapi demokrasi ini akan tercoreng kalau kita mengingkari konstitusi. konstitusi Gitu. dan hukum tata negara. Nah, Ya. itu penting. Bisa. Jadi iya, terima kasih banyak Pak Ketua. Ya. Ini saya bermula dari pemikiran saya sebagai pegiat literasi digital, content creator dan YouTuber ya. Saya pikir banyak beredar konten-konten Ya, ya. yang seharusnya itu konten mencerahkan masyarakat. Tapi kan banyak konten abal-abal, Betul. menyesatkan, Iya. bukan mencerahkan, menyesat. Oleh sebab itu saya berpikir saya harus teman-teman akademisi saya harus panggil untuk berbicara di channel YouTube saya ya, podcast satu channel YouTube saya, memberikan pencerahan masyarakat. Ya, kita beramal untuk mencerahkan agar jangan sampai demokrasi di negara kita hancur oleh fitnah, oleh kesesatan ya yang disebarkan melalui media sosial ketika orang yang tidak berkompeten berbicara. Makanya saya undang orang yang berkompeten, punya kualifikasi, kapabilitas dan layak ya untuk berbicara. Demikian saya wawancara dan diskusi bincang-bincang dengan Pak Dr. Sahran Raden SHG MH Magister Hukum. Beliau sekarang Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan beliau pernah dipercayakan sebagai Ketua KPUD Sulteng dan anggota komisioner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.